Selamat siang pemirsa. Indonesia memang merupakan wilayah dengan jalur pelayaran strategis sehingga menjadi tempat yang disinggahi berbagai pedagang dunia. Sejak dulu, Hindu adalah salah satu agama yang dibawa orang India dengan cara berdagang dan dikembangkan di Nusantara. Perkembangan pesat membuat banyak peninggalan yang ditemukan seperti kerajaan bercorak Hindu. Agama Hindu diperkirakan dibawa oleh pedagang India dan Cina ke Indonesia pada awal abad kedua. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal pendirian sejumlah kerajaan. Nah, tidak hanya pada zaman itu, saat sekarang ini juga Hindu berkembang pesat di luar negeri. Kira-kira di luar negeri di bagian mana sajakah itu? Bersama saya Juru Tapakan Selobi Omnivora, inilah dia 5 Banjar Bali yang memeluk agama Hindu yang berkembang pesat di luar negeri. Satu, Banjar Bali Tokyo di Jepang. Banjar Bali Tokyo adalah Banjar Bali yang beranggotakan orang-orang dari Bali yang tinggal di Tokyo, Jepang dengan beragam latar belakang seperti perkawinan campur, mahasiswa, magang, pengusaha, pedagang dan bekerja pada perusahaan tertentu. Menembus persaingan kerja di luar negeri tentunya menjadi impian sebagian anak bangsa di Indonesia, tak terkecuali bagi masyarakat di Pulau Dewata. Oleh karena itu, tidak sedikit tenaga kerja yang dialihkan untuk bekerja ke luar negeri, contohnya ke negara Jepang. Negara Jepang dipilih sebagai negara tujuan pemagangan kerja lantaran di sana memiliki budaya Asia yang serupa dengan Indonesia, di mana kebanyakan penduduk Jepang memeluk agama Shinto. Berdasarkan asas senasib sepenanggungan, akhirnya mereka yang merantau dan bekerja di Tokyo membentuk suatu komunitas yang dinamakan Banjar Bali Tokyo. Dengan berbekal semangat untuk menuju suatu cita-cita, akhirnya kebersamaan itu pun tumbuh dan terbentuklah Banjar Bali Tokyo dengan diharapkan peran serta dukungan, kesadaran dan saran-saran khususnya dari warga Bali yang ada di Jepang demi berlangsungnya pelaksanaan adat istiadat di perantauan. Meski berada di luar negeri tidak mengharuskan mereka harus melupakan budaya Bali mereka sendiri. Adapun cita-cita yang mereka miliki bersama adalah mendirikan tempat peribadatan serta bisa melaksanakan upacara manusayatnya. Semoga diberkahi ya rahmatnya serta dukungan baik moral maupun spiritual dari warga yang ada di seluruh dunia demi tercapainya cita-cita dalam melaksanakan kehidupan berbudaya dan beragama. Dua, Banjar Suka Duka di Belanda. Kidung-kidung pemujaan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa dilantunkan bersama sebagai rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas rahmat dan karunia-Nya dan kemenangan Dharma atas Adharma serta penciptaan alam semesta beserta isinya. Ketua Banjar Suka Duka Nederland atau Belanda Ide Bagus Trisnawidana kala itu menyampaikan rasa kegembiraan atas perkembangan Banjar Suka Duka Nederland. Perayaan Hari Kemenangan merupakan hasil dari optimisme, semangat, serta kerjasama antar kerama anggota Banjar Suka Duka Belanda itu sendiri. Perayaan kemenangan apa sih yang mereka rayakan? Ternyata perayaan Galungan dan Kuningan digelar di Belanda dalam festival One Day in Bali and Beyond Culture Festival, menghadirkan suasana yang berbeda dalam perayaan keagamaan yang diadakan di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Perayaan kemenangan tersebut diawali dengan persembahyangan bersama, kemudian persembahyangan berupa prosesi penempatan barong ke Padmasana diiringi instrumen tek-tekan khas Bali dan dilanjutkan penampilan para penari rejang.
Seusai persembahyangan Festival Budaya One Day in Bali and Beyond yang baru pertama kali diselenggarakan sebagai rangkaian dari perayaan Galungan dan Kuningan dibuka, Festival Budaya terdiri dari berbagai penampilan hasil kolaborasi kelompok-kelompok seniman Bali asal Indonesia yang bermukim di Eropa dan seniman asing yang ada di Eropa. Diharapkan perayaan bersama seperti ini bisa mengobati rasa kangen mereka terhadap Bali maupun rasa rindu terhadap sanak saudara yang jauh di sana. Kegiatan ini dimeriahkan sekitar 50 orang penari dan 4 kelompok sekegong dengan total 60 pemain gamelan yang juga bertujuan untuk mempromosikan keterampilan dan kemampuan mereka dalam membawakan gamelan serta tari-tarian Bali. Tiga, Banjar Sekar Jagat Indonesia di Paris. Dalam sebuah pertunjukan derap langkah mengentak, suara biuksir serentak bergema. Energi kuat merasuk jiwa, suara vokal cak-cak-cak ritmis berdaya magis, ekspresi wajah sumringah, jari lentik bergetar terembus angin dengan desahan panjang. Shhh. Tiba-tiba Putu Anggawati, seorang penari kecak berumur 60 tahun berteriak "ti", yang artinya berhenti. Sontak penonton terdiam, serius menyaksikan babak demi babak penampilan Kecak Ramayana yang diperankan oleh ibu-ibu Indonesia. Hanya satu kata, hebat! Siapa menyangka 35 orang ibu-ibu Indonesia yang sudah menetap hampir 30 tahun di Paris, Prancis ini sanggup mempertunjukkan Kecak Bali berlakon Ramayana yang biasanya ditarikan oleh kaum laki-laki. Ibu-ibu ini tergabung dalam Banjar Sekar Jagat Indonesia di Paris, Prancis. Tidak hanya itu, mereka ingin membuktikan bahwa keberadaan mereka selama puluhan tahun di negeri orang harus tetap setia mencintai budaya Nusantara yang dikagumi oleh dunia. Budaya Nusantara syarat akan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Nilai itu yang dipetik dan ditumbuhkan kembali, mempengaruhi warga Eropa dengan toleransi budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, bagi mereka tiada kata terlambat untuk mempelajari budaya. Bisa kapan saja dan di mana saja. Penampilan berturut-turut selama 1,5 jam tersebut mendapat sambutan hangat dari publik Perancis yang berjumlah 100 orang dan dirangkaikan dengan kegiatan bertema solidaritas yang merupakan pertunjukan amal yang diselenggarakan oleh organisasi sosial Solidarités Nouvelles pour l'Humain Prancis. Berdasarkan undangan tersebutlah, Banjar Sekar Jagat Indonesia di Paris, Prancis ini membantu secara ikhlas kegiatan tersebut dengan menampilkan seni budaya Indonesia, di mana hasil amal diberikan kepada organisasi sosial tersebut. Banjar Sekar Jagat Indonesia di Paris, Prancis beranggotakan sebanyak 55 orang, didirikan pada bulan Juni 2011 dengan status diakui pemerintah Prancis sebagai organisasi nirlaba atau non-profit. Berbekal semangat dan ingin mempererat hubungan antara sesama orang Indonesia, menebarkan budaya Nusantara, serta mencintai budaya tanah air adalah misi utama organisasi ini. Banjar Bali Sekar Jaya Indonesia di Paris ini merupakan gabungan berasal dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan lain-lain. Mereka menyatu kuat dalam kebinekaan Nusantara. Mereka berhasil karena semangat berlatih, niat, dan kemauan yang sungguh-sungguh. Mereka tinggal di luar negeri sambil mempertunjukkan budaya Nusantara. Ini berbeda jika kita tinggal di negeri sendiri. Kerinduan akan kampung halaman sangat besar. Keberanian menampilkan diri di atas panggung mengangkat rasa percaya diri. Tumbuhlah rasa persaudaraan di antara sesama warga Indonesia karena sering bertemu. Banyak di antaranya sudah melupakan kecintaan akan budaya sendiri. Terlebih lagi mudahnya budaya asing diminati kalangan muda Indonesia. Kita pun tidak berdaya dibuatnya. Sah-sah saja, budaya asing diapresiasi karena ada di antaranya. Mereka memberikan warna baru dalam akulturasi budaya. Sebaliknya, warga asing berlomba-lomba mempelajari dengan serius sehingga mereka tidak saja mampu mempertunjukkan, tetapi mengambil intisari nilai-nilai budaya Indonesia. Sama
Empat, Banjar Santi Dharma Bali di Belgia. Bersamaan dengan upacara pemelaspasan atau peresmian Pura Agung Santi Buana di Belgia, proses pemilihan pemangku seperti layaknya di Bali juga berlangsung di sana. Hal itu juga diikuti oleh semeton Bali yang berdomisili di Belgia untuk berkumpul melaksanakan persembayangan secara khusus untuk pemilihan menjadi pemangku pura. Salah satu di antara mereka yang terpilih adalah Made Sutyawijaya MBA, seorang mantan staf KBRI Belgia. Upacara pemelaspasan dan ngetek linggih dipimpin oleh Ida Pandita Putra Terlabah dan Ida Pandita Agastya. Terpilihnya mantan staf KBRI Belgia bila dilihat dari sisi umur dan kedewasaan ditanggapi oleh sebagian besar semeton Bali yang ada di Belgia memang merupakan orang yang tepat. Keseluruhan tahapan proses pewintenan seperti layaknya di Bali untuk menjadi seorang pinandita langsung diselesaikan oleh Ida Pandita saat itu juga. Setelah beberapa kali memimpin persembayangan di Pura Belgia, Pinandita Sutyawijaya sempat mengutarakan keinginannya untuk mengajak umat Hindu yang ada di seluruh Eropa, seperti perkumpulan Yamapraya Bali Cerman yang memiliki jumlah umat Hindu cukup banyak. Bila dibandingkan dengan negara lainnya di Eropa, diharapkan bisa turut membantu ngemponin atau merayakan paudalan pura di Belgia silih berganti dengan kelompok umat Hindu yang ada di Belgia. Keinginan ini juga dialamatkan kepada kelompok umat Hindu yang ada di Belanda dan Perancis, meniru konsep merayakan Pura Besakih yang diempon secara bergilir oleh seluruh kabupaten yang ada di Bali. Adapun maksud usulan ini menurut Pinandita Sutyawijaya bukan dilatar belakangi karena umat Hindu di Belgia tidak bisa merayakan sendiri, namun lebih dimotivasi keinginan untuk meningkatkan rasa menyama Braya Bali di rantau dengan cara memikul tanggung jawab bersama. Hingga saat ini kewajiban Pujawali Pura Agung Santi Buana ini memang masih menjadi tanggung jawab umat Hindu di Belgia. Semoga suatu saat nanti keinginan dan harapan Pinandita Sutyawijaya bisa terwujud demi ajaknya Bali dan ajaknya Hindu di Eropa. Lima, Banjar Mahindra Bali di Australia. Warga Bali di Melbourne, Australia membentuk sebuah banjar, namanya Banjar Mahindra Bali. Mereka yang dirantau tak bisa lepas dari hubungan kekerabatan dan tradisi. Berawal dari acara temu kangen dan berbagi pengalaman, muncul gagasan sejumlah warga Bali di Melbourne untuk membentuk wadah resmi. Melalui pengacara dan mendaftar ke bagian Education and Culture Department Australia, mereka menyampaikan bahwa organisasi yang akan didirikan adalah lembaga non-profit. Setelah melalui banyak proses, akhirnya pemerintah setempat melegalkan organisasi tersebut dengan nama Banjar Mahindra Bali, satu-satunya Banjar di Australia. Banjar Sukaduka sebagai wadah memperkenalkan seni budaya Bali kepada masyarakat dan pemerintah Australia. Walaupun Bali sudah terkenal, tetapi pendekatan ini dirasakan tetap penting. Jadi pemerintah Bali juga tidak perlu secara khusus datang dan mengeluarkan banyak uang. Sejak didirikan 20 tahun lalu hingga kini mereka belum mampu mendirikan balai banjar dan pura. Selama ini segala kegiatan masih berpusat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI yang berlokasi di 72 Queen Road, Melbourne. Karena Banjar ini tercatat sebagai organisasi non-profit, maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan komersial. Adapun jumlah anggota dari Banjar Mahindra Bali kini tercatat sekitar 150 orang karena ada yang pindah dan pulang ke Bali sehingga jumlahnya berkurang. Sampai saat ini warga yang tergabung dalam Banjar Mahindra Bali tersebut berharap kepada pihak sponsor yang mau mensponsori untuk mendirikan banjar dan pura di kawasan mereka. Enam, Banjar Bali di Amerika. Banjar Bali di Amerika adalah perkumpulan komunitas Bali yang merupakan bagian dari diaspora Indonesia dan masyarakat internasional di Washington DC dan sekitarnya yang aktif mendukung upaya pelestarian budaya Bali melalui seni, pertunjukan, dan kuliner di Amerika.
Kegiatan persembahyangan biasanya dilaksanakan berpindah-pindah bergiliran di rumah Semeton Banjar Bali. Kebetulan tempat persembahyangan kala itu adalah di rumah Ketua Umum Banjar Bali Ika Inggas. Kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin di Banjar Bali Amerika membuat banyak orang merasa nyaman ketika berkunjung ke sana dan bersemangat jika mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan selama di Amerika. Suasana yang dirasakan para anggota Banjar Bali di Amerika seperti di rumah sendiri. Hangat bertemu, suasana positif di internal Banjar Bali sangat dirasakan. Rekan dari daerah lain pun sangat senang berbaur dengan pihak Banjar Bali Amerika ini. Banyak hal yang ditekankan ketika tergabung menjadi anggota Banjar Bali di Washington DC, Amerika ini, yakni menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang majemuk, terlebih lagi di negara adidaya ini. Identitas suku dan daerah yang melekat dalam dirilah yang akan memperkaya falsafah persatuan bangsa. Umat pasti tahu bahwa Tuhan berada di mana-mana, maka kita juga akan menemukan sosok keluarga dimanapun kita berada. Seperti itulah suasana para pemeluk Hindu yang berada di Washington DC, Amerika. Ya, Hindu adalah salah satu agama yang berkembang pesat tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di seluruh dunia. Saya Lobby Omnivora Channel, sampai jumpa.